Perubahan iklim yang ekstrim membuat abrasi pantai menjadi semakin parah. Kita tentu perlu was-was karena garis pantai di Indonesia begitu panjang. Saat ini memang sudah ada banyak inisiatif untuk menanam mangrove. Salah satunya program penanaman mangrove di Teluk Bangko, Bontang, Kalimantan Timur. PT Pupuk Kaltim membayar 14 kepala keluarga di kawasan ini untuk bisa kembali menghijaukan kawasannya. Kita uji coba di tahun 2021 itu kita bisa menanam sekitar 25.000 pohon. Alhamdulillah berhasil. Ditambah lagi di 2022 sudah 27.000. Jadi total itu dari 40.000 27 ini kita nambah lagi 27 lagi yang masih dalam tahap nursery tadi, masih tahap pembibitan tadi. Jadi untuk mulai dari 2020 hingga sekarang itu sudah 300-an ribu sudah. Tanah saya ini tanah saya, kita berdiri di tanah saya. Nah ini PKT melihat ini kok seperti ini, akhirnya PKT tertarik untuk ngajak kerja sama dengan saya. Bagaimana kalau tanah saya juga Pak Hadi tanamin, saya bilang oh, bisa. Seperti itu awalnya. Semua termasuk ini binaan PKT sudah. Jadi yang membangun ini infrastruktur ini PKT sudah yang menggelontorkan dana. Jadi sekarang saya buat semacam aturan yang tidak tertulis kepada orang yang masuk di sini. Pertama adalah tidak boleh merusak pohon karena pentingnya pohon. Ya pentingnya mangrove nggak boleh dirusak karena pentingnya mangrove itu. Jadi sambil berjalan saya sambil mengedukasi anak-anak muda yang sering masuk itu. Biasanya anak muda itu kan kreatif, coret-coret, mata-mata. Perlu kesabaran tinggi, Mbak. Kalau susah, mungkin bahasa kita sekarang ya lumayan susah. Karena tidak semua orang bisa sadar sebegitu cepat dengan apa yang tidak nampak di depan mata. Kebanyakan orang sekarang itu yang dia percayai, yang kelihatan, yang real bentuknya. Kalau saya cerita ini penting loh karena ini mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon, dia kurang apa ya kurang yakin dengan hal itu. Padahal karbon ini penyerap karbon tertinggi, ya penghasil oksigen tertinggi di dunia ini. Lah bagaimana kalau yang ngambil racun kita tidak ada, terus yang memberi napas kita tidak ada, terus seperti apa nanti kehidupan berikutnya. Satu bukti bahwa sekarang di sini sudah mulai ada beberapa binatang fauna sudah pada datang. Itu membuktikan, saya tidak usah cerita bahwa alam ini sudah sesuai dengan komunitasnya dia. Nah karena saya ini nggak bisa disogok ini Mbak, ini nggak bisa dipanggil dan nggak bisa disogok. Lo main ke tempat saya, gua sogok nggak akan bisa dia. Kalau dia nggak nyaman di sini nggak akan datang. Ya. Kedua di sini tuh sumber penghidupannya dia ada, gitu. Artinya tanah ini sudah aman dari racun atau dari polusi, itu buktinya. Dan yang paling susah mau bermukim itu tawon. Tawon ada, tawon sudah ada di sini. Nah, untuk rencana wisata Mbak, saya akan buat dulu ini yang sesuai dulu. Saya punya 3 pondasi yang harus saya lakukan dulu ketika saya akan menjual di sini untuk sebagai wisata umum. 3 pondasi itu pertama adalah kenyamanan. Harus saya buat dulu orang tuh nyaman di sini. Nah, saya harus buat di sini nyaman dulu. Yang kedua aman. Saya harus buat di sini aman dulu buat pengunjung. Yang ketiga gengsi. Jadi orang datang ke sini tuh harus punya gengsi, punya kebanggaan. Nih gua bangga nih dari Teluk Bangko. Jadi saya buat 3 pondasi dulu itu. Saya akan bangun di sini nyaman, aman dan gengsi. Kalau itu sudah, maka lokasi ini akan saya jual. Kalau manfaat yang mereka dapatkan di 14 kakak ini sudah lumayan banyak. Yang tadinya anak-anaknya tidak sekolah, alhamdulillah sudah bisa bersekolah dengan hasil yang didapat dari sini. Karena kenapa? Dia bisa berperahu untuk nelayan, untuk memancing, sehingga hasilnya bisa untuk menyekolahkan anak. Bagi yang tidak suka nelayan, dia buka kelontongan toko sembako di rumahnya dengan hasil dari sini. Sehingga akhirnya multi efeknya itu sudah tercipta di sini. Dengan hasil kerja di sini, mereka sudah bisa bikin warung, mereka bisa beli kapal,
sesuai dengan usaha yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Itu manfaat yang sudah didapat. Bagi rata. Setiap ada uang masuk, saya potong 20% untuk kas, sisanya 80% bagi rata. Tidak dibeda-bedakan. Jadi kalau misalkan sekarang lagi bibit nih, laki-lakinya yang angkat tanah, angkat medianya, ya perempuannya yang isi polybag, laki-lakinya pergi ke sana manen buah, nah, perempuannya yang nancepin gitu. Jadi saya sesuaikan dengan kemampuan.